Bab 611-615. Bab 611, Menelan, Segel. Bang! Badai api besar muncul seperti awan jamur saat tiba-tiba muncul di langit. Ledakan yang mengguncang bumi menyebabkan telinga banyak orang berdering. Panas liar dan ganas yang menyebar dari langit menyebabkan kejutan melonjak ke wajah semua orang. Sosok manusia tampak seperti bola yang telah dipukul dengan keras oleh palu begitu awan jamur putih hijau muncul saat ditembak jatuh dari langit. Darah merah cerah segar memercik ke langit di sepanjang jalan, tampak seperti pelangi berdarah segar. Ekspresi wajah para ahli dari wilayah pojok hitam berubah drastis saat mereka melihat sosok manusia yang melesat ke tanah dari langit. Meskipun aura itu saat ini sangat lemah, tidak diragukan lagi itu milik Han Feng. Semua orang saling memandang. Beberapa keringat dingin merembes keluar dari dahi mereka. Tatapan mereka beralih ke sisi lain langit. Sosok berwarna hitam terengah-engah di sana. Sayap api hijau di punggungnya menjadi terlihat sebagian. Jelas, ini karena bagian dalam tubuhnya menjadi lemah. Orang ini benar-benar mengalahkan Han Feng. Semua orang bergumam pada diri mereka sendiri. Kejutan dalam nada mereka sangat jelas. Kekuatan Han Feng sudah berada di puncak kelas Do Huang. Selain itu, dia memiliki api surgawi untuk mendukungnya. Dia setidaknya akan memiliki kemampuan untuk bertarung bahkan ketika bertemu dengan Do Zong tahap awal yang sangat kuat. Hanya saudara emas perak di seluruh wilayah sudut hitam yang bisa bersaing dengannya. Namun, hari ini, ahli yang memiliki reputasi yang sangat hebat di wilayah sudut hitam ini dikalahkan dan direduksi menjadi keadaan yang menyedihkan oleh seorang pemuda yang tampaknya baru berusia sekitar 20 tahun. Seluruh tempat itu benar-benar sunyi. Reputasi seperti apa yang akan dicapai seseorang setelah mengalahkan Han Feng, ahli yang memiliki reputasi yang cukup baik bahkan di seluruh benua. Paling tidak, nama Xiao Yan akan menjadi akrab di seluruh Black Corner Region di masa depan. Dua suara angin yang menderu tiba-tiba terdengar di langit yang sunyi. Segera, dua sosok melintas dan dengan cepat mendarat di samping Han Feng dan meraihnya. Baru kemudian mereka membantu menghindari akhir di mana kepala yang terakhir berubah menjadi semangka retak setelah mendarat di tanah. Dari dua yang campur tangan, satu memakai emas dan yang lainnya perak. Secara alami, mereka adalah apa yang disebut saudara emas perak. Han Feng berbeda dari Fan Lao di mana Fan Lao bisa mati begitu saja. Sulit untuk mengukur nilai Han Feng. Selain itu, orang ini belum menghormati hadiah bagi mereka untuk bertindak kali ini. Bagaimana dia bisa mati? Pria tua berjubah perak itu meraih Han Feng yang berlumuran darah segar dan meletakkan tangannya di dada yang terakhir. Hanya setelah merasakan detak jantung yang sangat lemah tetapi masih ada, dia menghela nafas lega. Apakah dia masih hidup? Pria tua berjubah emas itu mengerutkan kening dan bertanya. Ya, masih ada nafas. Untungnya, orang ini juga memiliki api surgawi untuk melindungi tubuhnya. Kalau tidak, pasti tidak mungkin baginya untuk selamat dari ledakan semacam itu. Pria tua berjubah perak itu mengangguk dan segera menamparkan bibirnya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap pemuda berjubah hitam di kejauhan sebelum berkata, dari mana bocah ini berasal? Mengapa saya belum pernah mendengar bahwa orang yang begitu kuat ada di Akademi Jianan? Petik 2. Aku tidak tahu. Wajah pria tua berjubah emas itu tenggelam saat dia menggelengkan kepalanya. Tatapannya agak menakutkan saat dia menatap awan api jamur hijau putih yang sangat besar. Dia kemudian melihat para ahli dari Black Corner Region, yang telah menderita kerugian besar sebelum berbicara dengan lembut, kita tidak bisa melanjutkan sekarang. Kita harus cepat pergi. Orang ini terluka parah dan tidak sadarkan diri. Tidak mungkin lagi merebut api surgawi. Pria tua berjubah perak itu memutar matanya sebelum mengangguk sedikit. Dia menunjukkan tanda tangan kepada para ahli dari wilayah pojok hitam, dan orang-orang itu segera bergegas. Akhirnya, mereka berkumpul menjadi sebuah kelompok dan dengan hati-hati melihat para ahli akademi dalam yang menatap mereka dengan kebencian. Xiao Yan, apakah kamu baik-baik saja? Su Qian juga menghela nafas lega ketika dia mendengar Han Feng pingsan karena cedera seriusnya. Setelah kehilangan pemimpin ini, tidak perlu lagi takut pada rekan-rekan yang tersisa dari wilayah sudut hitam. Xiao Yan nyaris tidak menunjukkan senyum setelah mendengar tangisan Su Qian. Wajahnya yang putih pucat mengungkapkan kelelahan di dalam hatinya. Meskipun dia merasa agak menyesal bahwa Han Feng masih memiliki sisa-sisa nafas, dia tidak memiliki metode lain.
Saat ini, yang paling penting adalah Valen Heart Flame itu. Betul sekali. The Valen Heart Flame, hati Xiao Yan tiba-tiba bergetar. Tatapannya menyapu ke tempat di mana yang pertama berada. Matanya langsung menyusut. Gugusan, api hati jatuh, yang tetap diam di langit, tanpa sadar telah muncul di tempat di langit di mana awan jamur putih hijau terbentuk oleh ledakan, api teratai Buddha marah, tanpa ada yang menyadarinya. Saat mendekat, kekuatan hisap yang sangat besar tiba-tiba melonjak keluar. Setelah munculnya kekuatan hisap itu, awan jamur api yang sangat besar tampaknya telah bertemu dengan lubang hitam saat bergerak dengan cepat dan mengalir tanpa henti ke dalam kumpulan api yang tak terlihat. Waktu yang Xiao Yan lihat sebelumnya secara kebetulan adalah saat api hati jatuh, menelan awan jamur. Tindakan aneh yang terakhir menyebabkan kegelisahan di hatinya melambung. Meskipun dia tidak yakin tentang niat, api hati jatuh, Xiao Yan masih bisa menebak sesuatu secara samar setelah melihat tindakan ini. Sebagai semacam api surgawi, murni, api hati jatuh, mampu menelan api surgawi lainnya untuk memperkuat dirinya sendiri. Awan jamur api mengandung energi, api surgawi, yang sangat liar dan ganas. Ini jelas seperti tonik alami bagi makhluk spiritual seperti api hati jatuh. Suqian dan yang lainnya merasakan sesuatu saat kekuatan isap meletus dari api hati jatuh. Dia segera mengalihkan pandangannya dengan tergesa-gesa, hanya untuk mengubah ekspresinya secara drastis. Hentikan! Xiao Yan adalah orang pertama yang berteriak keras. Namun, Douqi di tubuhnya untuk sementara memiliki tanda-tanda benar-benar kosong karena dia melepaskan gerakan pembunuhan, Angry Buddha Lotus Flame, sebelumnya. Karenanya, yang bisa dia lakukan hanyalah mengeluarkan pengingat. Suara Xiao Yan baru saja terdengar saat Suqian bergerak. Tubuh yang terakhir melintas dan muncul sekitar 10 meter dari Valen Heart Flame, dengan cara seperti hantu. Namun, dia tidak punya waktu untuk melakukan apapun ketika sekelompok besar api tak terlihat yang panas menyerbu ke arahnya, menyebabkan dia buru-buru menghindarinya. Kecepatan menelan, Valen Heart Flame, menakutkan. Pada saat yang singkat saat Suqian mengelak, awan jamur api yang sangat besar itu tampak seperti balon yang bocor. Itu benar-benar ditelan ke dalam api besar yang tak terlihat yang berukuran kurang dari 10 kaki. Semuanya terjadi hanya dalam beberapa kedipan. Tubuh Valen Heart Flame tiba-tiba menjadi semakin terang setelah energi api yang begitu agung memasuki tubuhnya. Sebuah energi yang bahkan lebih liar dan lebih ganas dari sebelumnya perlahan-lahan keluar dari dalam tubuhnya dan menyebar ke seluruh akademi dalam. Ekspresi semua orang yang hadir berubah saat mereka merasakan energi api hati jatuh. Yang sekali lagi menjadi liar dan ganas. Saudara-saudara emas perak itu tidak lagi berani tinggal lebih lama lagi. Dengan teriakan, sekelompok besar orang menembak ke arah luar akademi dalam dengan cara melarikan diri, meninggalkan tawa gelap dan dingin yang mengandung kebencian, yang bergema di seluruh langit. Tes-tes, Penatuasu, sekarang aku akan meninggalkan hal itu untuk kamu tangani. Mudah-mudahan, saya tidak akan mendengar berita bahwa akademi dalam benar-benar hancur besok. Petik 2. Wajah Suqian gelap dan dingin saat dia melihat para ahli dari wilayah pojok hitam, yang telah mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Dia menoleh dan berteriak keras ke arah siswa yang tak terhitung jumlahnya tidak jauh. Semuanya, tinggalkan akademi dalam. Pergilah ke pegunungan yang dalam. Para siswa akademi dalam yang berkumpul di atas beberapa bangunan juga menjadi sedikit kacau setelah mendengar suara Suqian. Api hati jatuh, di langit mungkin tidak terlalu besar, tetapi memancarkan kekuatan penghancur yang menakutkan. Mereka tidak memiliki keraguan sedikit pun bahwa seluruh akademi dalam akan langsung hancur jika turun. Tunggu, Xiao Yan masih di sana. Ziyan menunjuk sosok hitam di kejauhan setelah ditarik oleh Lin Yan saat dia berbicara dengan cemas. Wajah kecil merah mudanya yang tampak seperti diukir dari batu giok tampak sedikit pucat di bawah tekanan Valen Heart Flame. Tenang, dia bisa melindungi dirinya sendiri. Bahkan Kaisar Kedokteran Han Feng dari wilayah sudut hitam dikalahkan olehnya. Dia akan lebih aman dari kita. Lin Yan hanya bisa mencoba membujuknya saat dia melihat lautan orang yang tampaknya melarikan diri dari bencana. Setelah itu, dia mengikuti semua orang saat mereka keluar dari akademi dalam. Semua sesepuh, bentuk segel lagi. Kelangsungan hidup akademi dalam bergantung pada semua orang. Suqian memperhatikan para siswa yang melarikan diri dari akademi dalam seperti air banjir.
Baru kemudian dia berbicara kepada sesepuh dengan suara yang dalam. Wajah semua sesepuh serius ketika mereka mendengar ini. Tubuh mereka berkelebat sebelum membentuk formasi aneh, mengelilingi kelompok Valen Heart Flame itu. Xiao Yan, cepat pergi. Su Qian berada di tengah formasi ketika dia berteriak kepada Xiao Yan yang masih berada di dalam formasi. Tangisan Su Qian baru saja terdengar ketika api hati jatuh, yang telah terdiam setelah menelan awan jamur api tiba-tiba mengeluarkan desisan tajam. Sebuah cahaya berwarna hijau perlahan muncul di permukaannya, yang tampaknya dikeluarkan dari batu giok, seperti sepasang mata. Suara mendesis baru saja muncul ketika Valen Heart Flame ditembakkan di bawah tatapan kaget semua sesepuh. Dari arah rutenya, target sebenarnya adalah Xiao Yan, yang berhenti di langit. Ekspresi Xiao Yan sekali lagi berubah setelah sekali lagi dikunci oleh Valen Heart Flame. Dia buru-buru menggerakkan semua doki di dalam tubuhnya saat dia berbalik dan bergegas menuju bagian luar formasi. Kecepatan Xiao Yan jelas telah sangat berkurang setelah menggunakan api teratai Buddha marah. Di sisi lain, Valen Heart Flame menjadi lebih kuat setelah menelan awan jamur Heavenly Flame. Dengan perbedaan seperti itu, Valen Heart Flame akan mengejar Xiao Yan dalam sekejap mata. Penatua pertama, bentuk segel dengan cepat. Kalau tidak, kita tidak akan bisa menghentikannya begitu binatang itu pergi. Seorang penatua buru-buru berteriak setelah melihat Valen Heart Flame menembak secara eksplosif ke arah Xiao Yan. Wajah Su Qian sedalam air. Dia berteriak, tunggu sebentar lagi. Tunggu Xiao Yan pergi. Petik 2. Tidak ada waktu. Ekspresi penatua lain berubah saat dia buru-buru berbicara. Tangan Su Qian sedikit gemetar. Yang dia lakukan hanyalah menggunakan matanya untuk menatap Valen Heart Flame yang mendekati Xiao Yan. Xiao Yan melarikan diri dengan sekuat tenaga. Keringat mengalir dari dahinya seperti air yang mengalir. Hatinya seperti jubah yang sangat ketat saat dia merasakan suhu panas di belakangnya. Dia tidak berani bersantai saat tatapannya menatap tepi formasi tidak jauh. Selama dia berhasil keluar dari sana, dia akan bisa lolos dari api maut yang mengikutinya seperti bayangan. Lebih cepat, Xiao Yan berulang kali bergumam di dalam hatinya. Namun, suhu di belakangnya melonjak tepat saat dia berada kurang dari 10 meter dari tepi formasi. Dia menoleh dengan kaget dan matanya yang hitam pekat melihat sekelompok api tak terlihat datang menerkamnya. Lautan api mengalir dan hendak menelannya. Haha, posisi pemburu dan yang diburu ini memang sudah berubah. Hanya saja pada akhirnya aku masih gagal membunuh Han Feng. Guru, aku minta maaf. Saya telah melibatkan Anda. Xiao Yan mengeluarkan gumaman pahit terakhirnya tepat sebelum dia pingsan. Keheningan di langit tampak mengeras pada saat ini. Banyak siswa di banyak puncak pohon di luar akademi dalam melihat Xiao Yan ditelan oleh api hati jatuh. Mereka semua tiba-tiba menjadi benar-benar sunyi. Cukup banyak siswa perempuan menutup mulut mereka dan mengeluarkan banyak napas. Hati Hujia, Wu Hao, Lin Yan, dan Zi Yan perlahan tenggelam saat mereka berdiri di puncak pohon. Beberapa anggota Pans Gate mengungkapkan tatapan tumpul, tampak benar-benar bingung. Pemimpin mereka yang belum pernah dikalahkan di mata mereka sebenarnya ditelan dan dihancurkan oleh nyala api di depan mata mereka. Pada saat itu, dukungan terbesar dari gerbang Pan telah benar-benar runtuh. Bang! The Valen Heart Flame mencoba untuk keluar dari formasi setelah menelan Xiao Yan. Namun, dinding energi tiba-tiba melintas di depannya dan memaksanya kembali. Langit benar-benar sunyi. Ekspresi Su Qian gelap dan dingin, dan semua sesepuh diam. Mereka hanya berusaha sekuat tenaga dalam mentransmisikan doki dari dalam tubuh mereka dan mempertahankan keteguhan dinding energi ini. Kontribusi Xiao Yan dalam pertempuran besar yang mempengaruhi hidup dan mati akademi dalam adalah sesuatu yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Jika dia tidak mengalahkan dua Do Huang, kemungkinan wilayah pojok hitam akan berhasil meluncurkan serangan mendadak ke akademi dalam. Namun, kontributor terbesar ke akademi dalam ini sebenarnya tanpa ampun ditelan oleh api surgawi di depan tatapan semua orang pada saat terakhir ini. Semuanya, pertahankan dinding energi dengan benar. Serahkan segel itu padaku. Su Qian perlahan pulih saat dia berbicara dengan wajah tanpa ekspresi. Dia tidak menunggu jawaban apapun saat cahaya aneh, melingkar, dan terang melonjak keluar dari tubuhnya. Penatua pertama. Beberapa sesepuh awalnya tercengang ketika mereka melihat tindakan Su Qian. Segera,
Mereka tampaknya telah memahami sesuatu saat mereka berteriak kaget. Su Qian mengabaikan suara-suara terkejut di sekitarnya. Cahaya yang keluar dari tubuhnya semakin intens. Namun, mengikuti peningkatan intensitas cahaya itu, wajah Su Qian juga dengan cepat menjadi putih pucat dan bahkan transparan. Bajingan, bahkan jika aku mempertaruhkan nyawaku yang lama ini, aku akan menyegelmu selamanya di magma hari ini. Suara gelap dan dingin itu membawa gunung berapi seperti kemarahan saat meraung keluar dari mulut Su Qian. Segera, cahaya hitam aneh sepanjang 10 kaki dengan cepat melonjak keluar dari tubuh Su Qian dan akhirnya membentuk jaring energi hitam tebal di langit. Jaring hitam bergetar sedikit setelah terbentuk. Kali berikutnya muncul, itu telah menutupi api hati jatuh dengan cara yang sangat aneh. Benang asap segera melengkung dan naik dari Valen Heart Flame setelah jaring hitam menutupinya. Desisan tajam bergema di langit. Ekspresi Su Qian pucat. Napasnya lemah seperti gossamer. Dengan sedikit pergeseran jarinya, kelompok Valen Heart Flame yang berjuang berulang kali perlahan-lahan jatuh ke arah Blazing Sky Key Refining Tower. Tampaknya telah merasakan sesuatu ketika mencapai puncak menara dan mulai berusaha sekuat tenaga. Di bawah daya tahannya yang kuat, jaring hitam juga tetap berada tepat di atas puncak menara dan mengalami kesulitan untuk bergerak ke bawah. Guru, kekejaman melintas di mata Su Qian saat dia melihat bahwa api hati jatuh masih bisa melawan. Dia dengan keras menghancurkan dadanya dan seteguk darah segar dimuntahkan. Tangan Su Qian tiba-tiba ditekan saat darah segar dimuntahkan dan pilar energi hitam pekat yang luar biasa dalam melesat keluar dari telapak tangannya. Itu segera menabrak Valen Heart Flame. Mendesis. Desisan tajam sekali lagi dipancarkan dari Valen Heart Flame setelah menerima serangan habis-habisan Su Qian. Itu tidak bisa lagi bertahan dan dengan keras menabrak dunia magma bawah tanah yang dalam di dalam. Menara pemurnian Ki Langit berkobar, sambil dibungkus oleh jaring hitam. Segel. Tangan Su Qian membentuk segel saat dia merasakan api hati jatuh, yang jatuh ke palka yang dalam. Sebuah cahaya hitam aneh melonjak keluar dari dalam menara. Akhirnya, itu diaglomerasi menjadi penghalang energi hitam pekat yang dalam di puncak menara. Di atasnya ada beberapa garis energi aneh yang tampak berkelok-kelok seperti ular kecil. Saat segel di puncak menara terbentuk, cahaya hitam yang kaya perlahan mengalir di dalam lapisan terakhir yang terhubung ke bawah tanah. Akhirnya, cahaya hitam melonjak keluar dan menjadi seperti lautan hitam yang sepenuhnya menutupi seluruh tingkat terakhir. Tidak mungkin bagi siapapun untuk memasuki tempat ini di masa depan. Api hati jatuh, yang disegel jauh di bawah tanah tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tubuh Su Qian sedikit condong ke udara setelah segel berhasil dibentuk. Dia segera membenturkan kepalanya terlebih dahulu ke tanah. Untungnya, seorang penatua bereaksi dengan cepat dan dengan cepat menangkapnya. Baru kemudian tubuhnya menjadi stabil. Su Qian perlahan membuka matanya yang buram. Pada saat ini, auranya sangat lemah sehingga sedikit berbeda dari orang tua biasa. Dia melirik, menara pemurnian Ki Langit berkobar, yang disegel. Bencana akademi dalam ini akhirnya dihindari. Namun, pemuda yang bisa mendapatkan pencapaian tertinggi di benua itu telah meninggal di sini. Segel level terakhir dari Blazing Sky Key Refining Tower di masa depan. Tidak ada yang diizinkan masuk, termasuk saya. Suara tua yang lemah dan lemah perlahan bergema di seluruh langit. Akademi dalam yang berantakan juga menyebabkan semua orang terdiam. Selain itu, ingat anak kecil yang mengorbankan dirinya untuk akademi dalam. Tanpa dia, akademi dalam tidak akan ada lagi. Kalian semua mungkin telah berubah menjadi bubuk dan menemani reruntuhan ini selama letusan Valen Heart Flame. Dia adalah siswa paling berprestasi sepanjang sejarah Akademi Jianan. Tidak ada yang datang sebelum dia dan mungkin, tidak ada surat wasiat yang akan datang setelah dia. Ingat nama itu. Keke, anak kecil yang keras kepala. Xiao Yan. Bab 612, Situasi Putus Asa. Sakit adalah hal yang menyebabkan Xiao Yan terbangun dari keadaan tidak sadarnya. Rasa sakit yang membakar, sedalam tulang. Xiao Yan membuka matanya yang agak kabur dengan susah payah. Kemerahan cerah yang seperti darah segar ditangkap oleh matanya. Dia perlahan melebarkan matanya. Baru kemudian dia berhasil melihat dengan jelas bahwa kemerahan cerah ini adalah aliran magma yang tak terhitung jumlahnya yang perlahan-lahan melayang. Magma. Xiao Yan terkejut sesaat, tapi kemudian dia tiba-tiba menjadi waspada. Dengan sapuan tatapannya,
Dia tiba-tiba terpana saat mengetahui bahwa tubuhnya saat ini berada di magma yang luas. Selain itu, posisinya jelas jauh di dalam magma. Ini karena tidak peduli ke arah mana dia melihat, yang bisa dia lihat hanyalah magma merah cerah. Tatapan Xiao Yan melihat sekelilingnya dan segera menemukan bahwa ada sekelompok api tak terlihat di tempat sekitar 10 kaki jauhnya. Sekelompok api tak terlihat menyala dengan bergejolak. Selain itu dia sendiri, tampaknya berada di dalam perut api yang tak terlihat ini. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan seluruh kekuatannya. Kepalanya yang agak kabur perlahan memulihkan ketajamannya. Baru saat itulah Xiao Yan dengan jelas mengingat bahwa dia tampaknya telah diserang oleh api hati jatuh, dan kemudian kehilangan perhatiannya. Lalu, di mana tempat ini? Ini adalah suatu tempat jauh di bawah tanah, tempat di mana Valen Heart Flame lahir. Suara tua yang agak lemah tiba-tiba terdengar di dalam hati Xiao Yan. Guru, apa kabar? Xiao Yan tiba-tiba mendengar suara yang familiar ini ketika dia bingung. Xiao Yan segera tampak seperti orang yang menggenggam sedotan setelah jatuh ke air saat dia buru-buru bertanya dalam hatinya. Saya masih bisa bertahan untuk jangka waktu tertentu. Anak kecil, sudah hampir setengah bulan sejak kamu diseret ke sini oleh Valen Heart Flame. Itu telah mencoba untuk memurnikan Anda selama periode waktu ini, atau mungkin itu adalah api inti teratai hijau di dalam tubuh Anda. Saya telah menggunakan Bone Chilling Flame untuk melindungi Anda selama periode ini ketika Anda tidak sadar. Namun, itu terlalu melelahkan. Saya tidak mungkin bertahan lebih lama lagi. Pada saat itu, Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Suara Yao Lao cemas karena lemah. Xiao Yan terkejut saat mendengar ini. Dia mengalihkan pandangannya ke sekeliling. Baru saat itulah dia menyadari bahwa tubuhnya ditutupi oleh lapisan api berwarna putih pekat. Sekelompok besar api tak terlihat di luar nyala api itu berlama-lama seperti ular kecil. Meskipun diisolasi oleh Bone Chilling Flame, suhu yang menakutkan masih dapat menyebabkan kulit Xiao Yan mengirimkan gelombang rasa sakit yang membakar. Hal yang telah membangunkannya dari keadaan tidak sadarnya sebelumnya adalah rasa sakit yang membakar tulang yang dalam ini. Kepanikan melonjak di hati Xiao Yan. Segera, dia mencoba menenangkan dirinya ketika suaranya bertanya dengan datar, apa yang bisa saya lakukan untuk melarikan diri dari tempat ini? Ada keheningan setelah kata-kata ini terdengar. Itu lama kemudian sebelum suara pahit Yao Lao yang sama terdengar, saya tidak tahu. Tempat ini jauh di bawah tanah. Di sini, Valen Heart Flame, pada dasarnya memiliki kekuatan yang tidak pernah berakhir. Jika saya memulihkan kekuatan di puncak saya mungkin bisa memecahkan segelnya. Selain itu, tempat kita berada saat ini pasti jauh di dalam magma. Jika Valen Heart Flame melepaskan api di sekitarnya, kemungkinan Anda akan segera ditelan oleh magma panas ini. Meskipun Anda memiliki api surgawi, itu tidak mungkin untuk mendukung Anda sampai Anda dapat keluar dari magma. Petik 2. Kalau begitu, kita hanya bisa menunggu untuk mati. Tubuh Xiao Yan bergetar saat dia bergumam. Bahkan dengan kemampuan Yao Lao, dia tidak dapat melakukan apapun dalam situasi putus asa seperti itu. Bukankah itu berarti, Yao Lao dengan lembut menghela nafas, tetapi tidak dapat memberikan jawaban. Jika bukan karena keberadaan Bone Chilling Flame, Xiao Yan akan dibakar oleh Valen Heart Flame, sampai titik di mana tidak ada abu yang tersisa saat dia jatuh pingsan. Xiao Yan mengepalkan tinjunya. Keengganan berkedip di pupilnya yang hitam pekat. Ada banyak hal yang masih harus dia lakukan. Penghinaan klan Xiao mengharuskannya untuk membersihkan dan dia perlu mencari ayahnya yang hilang. Terlebih lagi, janji yang dia berikan kepada seorang nona muda, untuk menjadi orang yang kuat dan muncul di hadapannya, oleh karena itu. Aku tidak bisa mati di sini. Kata-kata yang dipenuhi dengan keras kepala dan tekad perlahan keluar dari mulut pemuda itu. Kesulitan macam apa yang tidak dia alami selama bertahun-tahun ini? Apakah dia tidak akan menderita semua kesulitan itu dengan sia-sia jika dia menyerah? Pelatihan keras yang dia alami selama bertahun-tahun untuk meningkatkan kekuatannya telah memungkinkan dia untuk memiliki karakter dan tulang punggung yang sangat tangguh. Yao Lao juga tertawa pelan saat merasakan tekad yang kuat untuk hidup. Dia berbicara, anak kecil kamu selalu bisa membangkitkan semangat juang seperti itu. Karena ini masalahnya, saya akan membantu Anda bahkan jika saya harus mempertaruhkan tulang-tulang tua saya ini. Petik 2. Ingat, Bone Chilling Flame-ku mungkin hanya bisa bertahan selama 3 hari lagi.
Setelah 3 hari, saya akan sepenuhnya mencurahkan kekuatan spiritual saya yang tersisa ke dalam diri Anda. Setelah itu, saya akan tertidur karena kehabisan kekuatan spiritual saya. Segala sesuatu yang lain akan terserah Anda. Saya berharap bahwa saya akan dapat melihat siswa yang hidup ketika saya bangun kembali. Xiao Yan terdiam. Sesaat kemudian, dia mengatupkan giginya dan mengangguk. Matanya menjadi sedikit merah ketika dia berbisik, "Guru, santai, murid ini telah berjanji kepada Anda bahwa saya akan memurnikan tubuh yang dapat menampung roh Anda. Bagaimana saya bisa membuang hidup saya di sini?" Petik 2. Keke, anak kecil, manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk memulihkan diri. Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri untuk segalanya setelah 3 hari. Yao Lao tertawa ketika dia berbicara dengan lembut. Xiao Yan mengangguk berat. Dia berhenti berbicara omong kosong saat dia menyilangkan kakinya. Dia baru saja akan memasuki kondisi latihannya ketika dia merenung sejenak dan mengeluarkan platform lotus berwarna hijau yang sangat indah dari dalam cincin penyimpanan dan duduk di atasnya dengan memutar tubuhnya. Rasa sakit panas yang membakar sangat berkurang setelah Xiao Yan duduk di platform lotus berwarna hijau. Tampaknya platform lotus yang lahir dari Green Lotus Core Flame ini cukup efektif dalam mengisolasi suhu. Aku lupa kamu masih memiliki harta ini. Dengan platform lotus ini, kemungkinan Anda melarikan diri hidup-hidup mungkin meningkat sedikit. Yao Lao tertawa aneh saat dia merasakan suhu yang diam-diam sedikit berkurang. Dia segera merenung sejenak sebelum berbicara, "Jika kamu tidak dapat bertahan lebih lama lagi setelah aku tertidur, kamu dapat mengkonsumsi pil roh tanah. Ini akan memungkinkan Anda untuk melawan sedikit lebih lama. Awalnya, benda ini seharusnya digunakan untuk memperbaiki api hati jatuh, tapi dari situasinya, tidak ada yang tahu siapa yang akan menyempurnakan siapa." Xiao Yan tersenyum pahit dan mengangguk. Setelah itu, dia perlahan menutup matanya dan mulai menyerap energi afinitas api di sekitarnya untuk memungkinkan tubuhnya, yang telah melemah setelah pertempuran besar, untuk pulih. Yao Lao terdiam lama setelah dia melihat Xiao Yan yang secara bertahap memasuki kondisi pelatihan. Baru kemudian dia menghela nafas pelan. "Anak kecil, ini mungkin malapetaka yang harus kamu alami. Saya punya firasat bahwa jika Anda berhasil melarikan diri dari tempat ini, Anda akan melepaskan kepompong dan menjadi kupu-kupu. Pada saat itu, kamu akan menjadi orang yang benar-benar kuat." Lebih dari setengah bulan telah berlalu sejak pertempuran yang mengguncang bumi hari itu. Akademi Dalam, yang awalnya berubah menjadi kekacauan total selama pertempuran itu, secara bertahap telah diluruskan. Menara pemurnian Ki Langit berkobar, masih tetap dibuka. Apa yang membuat semua orang sangat gembira adalah bahwa tempat ini masih memiliki efek yang memungkinkan seseorang untuk meningkatkan kecepatan latihannya. Hadiah seperti itu adalah sesuatu yang menyebabkan semua orang, termasuk Suqian, menjadi sangat gembira. Namun, ketika mereka mengingat bahwa ada seorang pemuda yang mungkin telah berubah menjadi debu di bagian dalam menara, hati yang gembira ditutupi oleh lapisan kesedihan. Meskipun pertempuran besar sudah berakhir, nama itu, pemuda itu, seperti jejak yang sulit dilupakan semua orang seperti yang dikatakan Suqian. Mungkin, setelah bertahun-tahun, ketika para siswa lulus dan menjadi orang kuat di suatu daerah, mereka mungkin masih sesekali mengingat pertempuran yang mengguncang bumi yang meletus di Akademi Dalam saat itu serta sosok itu. Dia telah menyelamatkan mereka semua. Meskipun, gerbang Pan, yang telah kehilangan Xiao Yan, ditutupi oleh lapisan atmosfer gelap, kekuatan faksi ini menjadi seperti bola salju. Meskipun telah kehilangan pemimpin mereka, Xiao Yan, gerbang Pan, faksi ini, yang bahkan belum terbentuk selama 1 tahun, sudah dapat dibandingkan dengan faksi Lin Xiuya dan Liu Qing setelah pengumuman oleh Ziyan bahwa dia akan bergabung, mereka. Dari atmosfer khusus, gerbang Pan, semacam itu, faksi muda ini mungkin bisa menjadi yang teratas di seluruh akademi dalam seiring berjalannya waktu, dan tidak akan ada lagi faksi yang bisa menentangnya. Tentu saja, gerbang Pan, saat ini secara alami dikelola oleh Wu Hao, Hu Jia, dan yang lainnya setelah kehilangan Xiao Yan. Namun, pada akhirnya, keduanya hanya menduduki posisi wakil ketua. Setiap anggota yang memasuki gerbang Pan akan diberitahu dengan jelas bahwa pemimpin sebenarnya dari gerbang Pan adalah pahlawan yang telah menyelamatkan seluruh Akademi Dalam. Dia dipanggil Xiao Yan. Kebiasaan ini terus berlanjut seiring berjalannya waktu. Mungkin bertahun-tahun kemudian, akan ada orang yang melupakan instruktur Akademi Dalam.
Namun, nama ini akan seperti jejak di hati mereka yang sulit untuk dilupakan. Titik. Tingkat ke-8 dari Menara Pemurnian Ki Langit berkobar. Sekelompok besar sesepuh yang memegang posisi sangat tinggi di akademi dalam berkumpul di sini. Memimpin mereka di depan adalah seorang penatua yang duduk di kursi roda. Rambut putihnya membuatnya tampak sangat tua. Penatua pertama, tempat ini telah sepenuhnya disegel sesuai dengan instruksi Anda. Pintu yang menuju ke tingkat terakhir ini telah disegel. Tidak akan ada lagi orang yang bisa masuk. Seorang penatua membungkuk kepada lelaki tua yang duduk di kursi roda dan berbicara dengan hormat. Dari bentuk sapaannya, pria tua yang kepalanya ditutupi rambut putih itu sebenarnya adalah penatua pertama Sukian. Meskipun penampilannya saat ini sangat tua dibandingkan dengan dirinya sebelumnya. Jika bukan karena kilatan dingin yang sesekali melintas di matanya, siapapun akan mengira bahwa dia adalah seorang lelaki tua yang tidak memiliki kekuatan untuk membalas. Apakah kamu sudah menyelidiki semua latar belakang para ahli dari wilayah sudut hitam yang berpartisipasi dalam serangan ke Akademi Dalam? Tatapan Sukian berhenti di pintu logam hitam yang menuju ke tingkat terakhir saat suaranya yang serak perlahan terdengar. Kami telah menyelidiki semuanya dengan jelas. Berikan instruksi. Kumpulkan semua orang dalam waktu 1 bulan. Kami akan pergi dan mencari mereka satu persatu. Kami perlahan akan mengembalikan penghinaan Akademi Dalam. Sukian melambaikan tangannya dan berbicara dengan suara dingin dan acuh tak acuh. Iya Pak, semua sesepuh menanggapi serempak. Sebuah kemarahan melintas di mata mereka. Serangan diam-diam oleh para ahli dari wilayah pojok hitam, saat itu tidak hanya menyebar ke seluruh wilayah pojok hitam, tetapi juga menyebar ke seluruh benua. Jika mereka tidak membalas, bagaimana Akademi Jianan akan bertahan di masa depan? Sukian mengangguk perlahan. Ketidakpedulian di wajahnya tiba-tiba tetapi perlahan menjadi kurang dingin. Jari-jarinya yang keriput saling bersilangan saat dia bergumam, "Kalian semua, menurutmu, dia masih hidup?" Semua orang saling berhadapan, tetapi tidak ada yang berani membuka mulut. Setelah ditelan oleh Valen Heart Flame, dan diseret jauh di bawah tanah. Peluang untuk bertahan hidup bahkan melawan seseorang yang merupakan elit Dousong. Sukian juga menghela nafas pelan, tampak mengerti dengan jelas apa yang dipikirkan semua orang. Dia berkata, "Saya mendengar bahwa Xiao Yan masih memiliki saudara laki-laki kedua yang pernah datang ke Akademi Jianan. Setelah itu, dia tampaknya telah pergi ke wilayah sudut hitam. Kirim seseorang untuk menyelidiki dan diam-diam melindunginya. Perlakukan itu sebagai balasan atas kebaikan si kecil itu." Sukian melambaikan tangannya setelah mengatakan ini. Kursi roda itu berputar secara otomatis dan membawa sedikit suara bergerak saat perlahan menghilang ke dalam kegelapan. Semua sesepuh menghela nafas saat mereka melihat punggung Sukian menghilang. Tatapan mereka beralih ke pintu hitam pekat sebelum mereka perlahan-lahan membalikkan tubuh mereka untuk pergi. Saat mereka pergi, tidak ada dari mereka yang tahu bahwa pada kedalaman yang tidak diketahui di bawah kaki mereka, nyala api putih pekat di permukaan seorang pemuda perlahan melemah. Siksaan dan temperamen yang sebenarnya perlahan-lahan tiba. Mungkin tidak ada yang tahu bahwa jauh di bawah magma, pemuda itu berubah dan berjuang di tengah kehancuran. Apakah itu untuk melepaskan bangkainya dan berubah menjadi kupu-kupu atau berubah menjadi debu, adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh siapapun. Ini karena tempat itu adalah tempat yang penuh dengan keputusasaan. Bab 613, Penampilan Ular. Hal yang membangunkan Xiao Yan dari kondisi latihannya adalah suara tua yang berulang kali terdengar lemah di dalam hatinya. Mata Xiao Yan yang tertutup rapat perlahan terbuka setelah mendengar suara Yao Lao. Tatapannya melirik api putih pekat yang semakin ilusi di sekujur tubuhnya dan hatinya tanpa sadar sedikit tenggelam. "Anak kecil, aku sudah mencapai batasku," desahan Yao Lao perlahan terdengar setelah tampaknya merasakan bahwa Xiao Yan telah terbangun. Xiao Yan sedikit mengangguk saat dia dengan lembut berbicara, "Guru, Anda telah bekerja keras." "Keke," Yao Lao tertawa. Tawanya memiliki kelemahan yang sulit disembunyikan. "Dalam beberapa menit lagi, kamu harus memblokir penyempurnaan Valen Heart Flame sendiri. Semoga kamu bisa bertahan." Xiao Yan diam. Sesaat kemudian, dia tersenyum pahit dan berkata, "Saya akan melakukan apa yang saya bisa sebagai pribadi. Selebihnya terserah takdir." Tidak peduli berapa banyak kepercayaan diri memenuhi Xiao Yan, dia tidak memiliki banyak harapan dalam peluangnya untuk melarikan diri dari lingkungan tanpa harapan ini di mana bahkan Yao Lao tidak dapat merasakan banyak peluang untuk bertahan hidup.
Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan saat ini adalah melakukan yang terbaik untuk bertahan melawan penyempurnaan, Valen Heart Flame, sedikit lebih lama. Yao Lao secara bertahap turun ke keheningan. Dia jelas tahu bahwa tidurnya kali ini mungkin merupakan perpisahan yang abadi. Rohnya mungkin dapat bersembunyi di dalam cincin yang telah dia bangun secara khusus, tetapi, api hati jatuh, secara kebetulan mampu melawannya. Di bawah pembakaran api semacam ini, bahkan roh akan berakhir dibakar menjadi ketiadaan. Xiao Yan mengangkat kepalanya sedikit selama Yao Lao diam. Tatapannya, menyapu sekelompok besar api tak terlihat ini. Sulit untuk membayangkan bahwa nyala api ini benar-benar memiliki kecerdasannya sendiri. Dua lampu hijau samar tiba-tiba muncul dari tempat tertentu di dalam nyala api yang tak terlihat saat Xiao Yan melihat sekeliling. Itu tampak seperti sepasang mata yang mengandung keserakahan saat mereka melihat tempat di mana Xiao Yan berada. Sekelompok api tak terlihat tiba-tiba muncul dengan sedikit kedipan cahaya hijau. Akhirnya, itu menempel pada api putih pekat yang sebagian di atas tubuh Xiao Yan, membakar dan merusaknya. Anak kecil, persiapkan dirimu. Desahan lembut Yao Lao tiba-tiba terdengar. Xiao Yan jelas tahu bahwa Yao Lao telah mencapai batasnya. Dia perlu mengandalkan dirinya sendiri untuk segala sesuatu yang lain. Sudut mulut Xiao Yan meringkuk pahit. Dia segera menghirup udara dalam-dalam saat telapak tangannya bergerak. Api hijau mengalir, mengikuti jalur qi di tubuhnya. Akhirnya, perlahan merembes keluar dan membungkus seluruh tubuh Xiao Yan di dalamnya. Nyala api berwarna putih pekat di luar semakin redup mengikuti kemunculan api inti teratai hijau. Akhirnya, itu menghilang dengan tiba-tiba dan lapisan terluar dari api tak terlihat dengan cepat menyerbu masuk. Itu akan membakar orang di dalam ketika terhalang oleh sekelompok api hijau. Anak kecil, kamu harus mengandalkan dirimu sendiri selanjutnya. Mudah-mudahan, Anda bisa berhasil bertahan ini. Nyawa guru dan murid ada di tanganmu, suara lemah Yao Lao menjadi semakin samar. Sesaat kemudian, itu menghilang sepenuhnya. Xiao Yan dengan jelas merasakan kesadaran Yao Lao dengan cepat menarik diri dari tubuhnya saat suaranya menghilang. Begitu kesadaran Yao Lao akan benar-benar ditarik, energi yang kuat diam-diam menyerbu keluar dari tubuh Xiao Yan, menyebabkan auranya melambung tinggi. Guru, murid ini tidak akan mengecewakanmu. Xiao Yan menggigit bibir bawahnya erat-erat saat dia merasakan energi yang kuat memenuhi dirinya. Kemerahan muncul di matanya. Dia jelas mengerti bahwa Yao Lao telah meminjamkan semua kekuatannya yang tersisa kepadanya. Tubuh yang terakhir sekali lagi bersembunyi di dalam ring dan tertidur karena kelelahan kekuatan spiritualnya. Setelah mengambil alih pekerjaan Yao Lao sebelumnya, Xiao Yan akhirnya mengerti betapa hebatnya kelelahan karena bersaing dengan Valen Heart Flame. Mungkin itu karena kesenjangan antara kekuatannya dan kekuatan Yao Lao. Meskipun, api inti teratai hijau, dan api dingin tulang, keduanya adalah api surgawi. Perlindungan yang diterima Xiao Yan dari dua api itu sangat berbeda. Meskipun Xiao Yan akan merasakan sakit yang membakar ketika Yao Lao menggunakan api dingin tulang, itu tidak tertahankan. Namun, ketika Xiao Yan mengandalkan dirinya sendiri untuk melawan api hati jatuh, rasa sakit yang membakar itu tiba-tiba menjadi sangat dalam. Bahkan pakaian di tubuh Xiao Yan terpanggang oleh suhu tinggi hingga semakin tipis dan rapuh. Mereka bahkan pecah menjadi tumpukan besar bubuk saat Xiao Yan menggerakkan tubuhnya, meninggalkan tubuh telanjang yang duduk bersila di teratai hijau. His! Wajah Xiao Yan berkedut. Benang udara dingin berulang kali merembes keluar dari antara celah gigi Xiao Yan. Kulit putihnya juga menjadi merah mulus karena panas. Beberapa daerah bahkan diam-diam pecah dengan lecet. Sekilas, dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Xiao Yan dengan paksa menekan rasa sakit yang menyayat hati yang membakar. Dia mengeluarkan sebotol pil pemulihan energi dari dalam cincin penyimpanannya dengan susah payah dan memasukkan semuanya ke dalam mulutnya. Tubuhnya sedang dibungkus oleh Valen Heart Flame. Meskipun masih ada energi api yang melayang di sekitar tubuhnya, itu sangat sulit untuk diserap saat berada di bawah kendali Valen Heart Flame. Oleh karena itu, Xiao Yan hanya bisa menggunakan pil obat untuk bertahan sedikit lebih lama. Ini benar-benar tidak terduga bahwa Valen Heart Flame sebenarnya menakutkan ini, tidak heran bahkan guru sangat takut akan hal itu. Namun, menurut tingkat kelelahan ini, saya khawatir saya tidak akan bisa bertahan bahkan selama seminggu. Mulut Xiao Yan dipenuhi dengan pil obat saat dia melihat api tak terlihat yang tampaknya tidak pernah berakhir di luar.
Hatinya dipenuhi dengan kepahitan. Situasi putus asa ini menyebabkan orang tidak bisa kemana-mana. Sepertinya aku hanya bisa berharap keajaiban muncul. Mulut kering Xiao Yan bergerak saat dia merasakan rasa sakit yang membakar. Lama kemudian dia perlahan menutup matanya. Dia sudah melakukan yang terbaik. Setelah ini, terserah pada takdir untuk memutuskan apakah dia akan hidup atau mati. Tidak ada konsep waktu di dunia magma yang tidak pernah berakhir ini dan Xiao Yan tidak memiliki pemikiran sedikit pun untuk memperhatikan aliran waktu di bawah siksaan yang tidak manusiawi ini. Dia hanya tahu bahwa dia bisa berubah menjadi debu, seperti pakaiannya, kapan saja di bawah suhu panas ini dan menghilang di dunia magma ini. Kesendirian dan kesepian yang sulit untuk digambarkan mengerumuni jauh ke dalam hati Xiao Yan saat berada di bawah siksaan ini. Tidak ada suara selain suara yang dipancarkan dari aliran magma jauh di dalam dunia magma. Seluruh dunia tampaknya benar-benar terisolasi. Kesepian dan keheningan semacam itu di dunia yang luas sekali lagi menyebabkan Xiao Yan yang disiksa oleh suhu tinggi merasakan rasa lelah dan kehilangan dalam jiwanya. Mungkin dia akan melupakan betapa mengharukan suara yang dikeluarkan ketika tenggorokannya bergetar setelah menjalani kehidupan seperti itu untuk waktu yang lama. Dia bahkan mungkin melupakan identitasnya sebagai manusia. Kesendirian dan kesepian dunia meresap jauh ke dalam tulangnya dan tidak bisa dihilangkan. Xiao Yan tidak tahu berapa lama dia telah bertahan. Dia hanya merasakan suhu dunia luar yang semakin panas seiring berjalannya waktu. Untungnya, kulitnya menunjukkan tanda-tanda resistensi yang samar terhadap api setelah dipanggang begitu lama. Karena hal inilah rasa sakit yang membakar berulang-ulang tidak menyebabkan dia menjadi gila. Di atas kecerdasan yang dimiliki, Valen Heart Flame, nyala api itu juga tampaknya memiliki kesabaran yang jauh melampaui apa yang bisa dibandingkan dengan manusia manapun. Orang akan mengerti alasannya setelah beberapa pemikiran. Akan aneh jika tidak memiliki kesabaran setelah tinggal di tempat ini selama bertahun-tahun. Selain itu, karena inilah ia tidak memilih untuk menggunakan metode yang paling intens untuk menghabisi Xiao Yan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Sebaliknya itu telah memilih penyempurnaan semacam ini dengan nyala api yang lambat. Namun, penyempurnaan lambat seperti itu benar-benar menyebabkan Xiao Yan mengalami perasaan lebih baik mati. Seluruh orang Xiao Yan tampak dalam keadaan buram di bawah pemanggangan yang tak henti-hentinya oleh Valen Heart Flame. Dia hanya bisa menggerakkan nyala api hijau di tubuhnya secara mekanis untuk berulang kali menahan nyala api. Setelah itu, dia juga akan menyerap energi di sekitarnya yang sulit diserap secara mekanis untuk melengkapi apa yang dibutuhkan tubuhnya. Operasi mekanis semacam ini menyebabkan Xiao Yan samar-samar merasa bahwa dia menjadi semakin akrab dengan kendali api surgawi. Namun, selain membiarkannya menyelamatkan beberapa kelelahan yang tidak perlu dari api surgawi, tampaknya tidak memungkinkan dia untuk melarikan diri. Jika situasi ini berlanjut, Xiao Yan kemungkinan akan sepenuhnya disempurnakan dalam waktu singkat. Api inti teratai hijau, di tubuhnya juga akan ditelan oleh api hati jatuh. Xiao Yan bertahan dengan susah payah. Tidak ada yang tahu berapa lama dia bertahan di dunia ini tanpa konsep waktu. Mungkin itu 2 hari, 1 minggu, setengah bulan, beberapa bulan. Pada saat tertentu, Xiao Yan terbangun dari keadaan setengah sadar seperti ini. Gelombang perasaan dingin ditransmisikan dari lengannya. Perasaan sejuk ini seperti tanah yang telah kering selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba bertemu hujan lebat. Itu menyebabkan seluruh roh Xiao Yan gemetar saat dia segera membuka matanya. Dia memiringkan kepalanya dan melihat ular kecil berwarna 7 yang menempel di lengannya setelah dilupakan untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Heaven Swallowing Python. Kepala kacau Xiao Yan tiba-tiba pulih kejernihannya saat dia tanpa sadar berteriak. Mungkin bahkan dia tidak menyadari bahwa suaranya menjadi kering dan serak dibandingkan sebelumnya. Orang bisa membayangkan betapa bersemangatnya Xiao Yan saat ini ketika dia tiba-tiba bisa melihat sesuatu yang bisa berbicara dengannya di tempat yang sepi dan terisolasi seperti ini, yang menyebabkan seseorang menjadi gila. Namun, hati Xiao Yan tiba-tiba melompat di atas kegembiraannya saat tatapannya menyapu mata ular yang menyihir itu. Pada saat ini, warna mata yang terakhir berulang kali berubah. Rasa dingin yang sedingin es itu terkadang dipenuhi dengan keaktifan. Jelas, 2 roh di dalam tubuh kecil ini tampak terlibat dalam pertarungan sengit untuk menguasai tubuh pada saat itu. Xiao Yan tidak memiliki solusi apapun sehubungan dengan pertarungan ini. Karenanya, dia hanya bisa menonton dengan matanya.
Pertarungan berlanjut selama hampir 10 menit atau lebih. Setelah itu, cahaya 7 warna terang muncul dari Heaven Swallowing Python. Yang terakhir dengan keras mengayunkan ekornya saat sosok kecil langsung melesat keluar. Itu segera terbang dengan cepat, dan merembes keluar dari area yang dikelilingi oleh api hijau Xiaoyan. Heaven Swallowing Python baru saja meninggalkan area yang dikelilingi oleh Green Lotus Core Flame, ketika Valen Heart Flame, yang mengalir bebas di luar menerkam. Namun, tepat sebelum melakukan kontak dengan tubuhnya, Heaven Swallowing Python tiba-tiba bergoyang dengan cepat di bawah cahaya 7 warna itu. Segera, tubuh seperti batu giok putih yang telanjang, indah, sempurna perlahan muncul di depan tatapan Xiaoyan. Xiaoyan menatap wanita cantik menyihir yang dipenuhi dengan daya pikat saat dia muncul entah dari mana. Namun, hatinya perlahan tenggelam. Bab 614, Persimpangan antara hidup dan mati. Kecantikan telanjang yang muncul di depan Xiaoyan menyihir dan penuh daya pikat. Ketelanjangan yang secara tidak sengaja terungkap sudah cukup untuk menyebabkan banyak pria menjadi gila. Tentu saja, akan lebih sempurna jika wajah cantik yang dingin dan seperti es itu memiliki tambahan emosi manusia. Tentu saja, tidak peduli seberapa cantik kecantikan di depannya, itu bukan kabar baik bagi Xiaoyan. Bagaimanapun, wanita ini agak terlalu menakutkan. Meskipun dia memiliki kesepakatan dengannya saat itu, Ratu Medusa yang temperamental ini akhirnya menyebabkan Xiaoyan merasakan kehati-hatian terbesar di hatinya. Ratu Medusa baru saja mengungkapkan wujudnya ketika Valen Heart Flame merasakan sesuatu. Sekelompok besar api tiba-tiba muncul dan segera menyapu ke arah yang pertama. Suhu panas menyebabkan ekspresi bahkan seseorang dengan kekuatan Ratu Medusa berubah sedikit. Ratu Medusa melambaikan tangannya yang halus dengan lembut, dan cahaya 7 warna yang terang melonjak keluar dari dalam tubuhnya untuk sepenuhnya menekan nyala api yang tak terlihat. Meskipun dia tidak memiliki api surgawi, tidak mudah bagi api hati jatuh untuk memurnikannya karena kekuatannya yang kuat. Hanya setelah Ratu Medusa memblokir nyala api yang tak terlihat, dia merasakan lingkungan tempat dia berada tidak benar. Tatapannya menyapu ke segala arah. Ketika dia melihat magma tak berujung di luar nyala api yang tak terlihat, dia merajut alisnya. Ini terutama terjadi ketika tatapannya jatuh pada nyala api tak terlihat yang terbungkus di luar. Wajahnya yang dingin dan acuh tak acuh akhirnya menjadi jelek, api surgawi. Hihi, Ratu Medusa, aku benar-benar minta maaf. Aku sebenarnya sudah melupakanmu, tawa tiba-tiba terdengar. Mata cantik Ratu Medusa yang dipenuhi dengan keraguan perlahan berbalik ke arah Xiaoyan, yang duduk bersila di atas teratai hijau. Wajah dingin glamornya segera menjadi dingin. Dia tidak pernah merasakan perasaan yang baik terhadap orang ini yang telah mengandalkan Heaven Swallowing Python untuk mengancamnya. Xiaoyan menggerakkan tubuhnya ke belakang sedikit tanpa meninggalkan jejak saat dia merasakan mata Ratu Medusa yang agak dingin. Dia sangat takut pada wanita ini. Di masa lalu, dia masih memiliki kepercayaan diri ketika Yao Lao ada. Sekarang Yao Lao telah tertidur lelap, dia benar-benar tidak punya cara untuk menolak jika dia ingin melakukan sesuatu padanya. Mata Xiaoyan menyapu tubuh Ratu Medusa yang seperti giok putih, cantik, telanjang. Meskipun dia jelas tahu bahwa ini adalah ular betina yang cantik, yang bisa langsung membunuh seseorang, sifat laki-lakinya masih menyebabkan nyala api jahat muncul di perut bagian bawahnya. Wanita ini benar-benar musuh semua pria. Seseorang tidak dapat menemukan cacat pada wajah seperti mahakarya surgawi itu. Apalagi suasana yang sangat dingin itu menyebabkan hati seseorang gatal seperti cakar monyet. Semua pria seperti ini, ketertarikan mereka akan tumbuh ketika sampai pada sesuatu yang mereka pahami dengan jelas tidak dapat mereka peroleh. Sebuah keindahan seperti batu giok dengan godaan alam yang menyihir dunia. Keindahan di depannya ini tampaknya layak untuk evaluasi seperti itu. Meskipun tatapan Xiaoyan hanya berkeliaran sesaat sebelum dengan cepat berbalik, itu tidak luput dari indera Ratu Medusa. Bibirnya yang merah dan ramping terangkat menjadi lengkungan dangkal yang mengandung rasa dingin, kamu tidak menginginkan matamu. Xiaoyan tertawa kering, tetapi tidak berani menjawab. Siapa yang tahu apakah wanita temperamental ini akan menghabisinya di tempat hanya karena dia tidak senang. Di mana tempat ini? Cahaya 7 warna yang cerah bergerak dengan lambaian tangannya yang halus. Itu segera berubah menjadi gaun berwarna merah di atas tubuh telanjang Ratu Medusa yang menutupi aurat di bawahnya.
Jari-jarinya yang panjang seperti batu giok menyingkirkan sehelai rambut hitam yang melayang di atas dahinya saat dia membuka mulutnya untuk bertanya dengan lemah. Xiao Yan menggosok kepalanya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum dengan kasar menjelaskan kesulitannya. Namun, setelah dia berbicara sampai akhir, dia dengan jelas melihat bahwa alis Ratu Medusa perlahan-lahan menjadi vertikal. Suaranya segera menjadi sangat lemah. Aku benar-benar menyesal tidak membunuhmu saat itu. Ratu Medusa mengatupkan gigi peraknya. Seluruh tubuhnya gemetar. Orang ini benar-benar akan membawanya ke tempat seperti ini yang dipenuhi dengan kematian. Meskipun kekuatannya luar biasa, dia sudah memiliki ketakutan terhadap jenis api ini setelah berevolusi dalam api inti teratai hijau saat itu. Namun, dia tidak menyangka bahwa saat berikutnya dia mengendalikan tubuhnya, dia benar-benar dibawa ke area bawah tanah yang dalam ini oleh Xiao Yan. Selain itu, ada api surgawi, yang memiliki kecerdasan yang menatap mereka dari luar dengan mengancam. Xiao Yan tersenyum malu. Dia berbicara dengan hati-hati, saya juga tidak ingin datang ke sini. Yang mulia, tidakkah Anda setuju bahwa tidak ada gunanya bagi kami untuk mengatakan apapun? Mengapa kita tidak bergandengan tangan, menghancurkan api hati jatuh ini dan melarikan diri hidup-hidup? Apa yang kamu katakan? Wajah cantik Ratu Medusa dingin saat dia benar-benar mengabaikannya. Matanya yang cantik menatap Valen Heart Flame. Sesaat kemudian, dia melambaikan tangannya yang halus dan pilar energi 7 warna melesat keluar. Itu segera menabrak api. Namun, serangan dengan kekuatan seperti itu tidak banyak berguna selain menyebabkan gelombang riak terbentuk pada Valen Heart Flame. Sebuah kesungguhan melintas di mata dingin Ratu Medusa ketika dia melihat bahwa serangannya tidak memiliki efek sedikitpun. Meskipun serangan sebelumnya bukanlah kekuatan penuhnya, itu bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Itu tidak terduga. Tempat ini adalah tempat di mana Valen Heart Flame lahir. Ini pada dasarnya memiliki pasokan energi yang tak ada habisnya di tempat ini dan tidak akan mudah untuk menembusnya. Xiao Yan di samping menyaksikan tindakan Ratu Medusa saat dia tanpa sadar berbicara. Alis Ratu Medusa menjadi vertikal. Dia akan berteriak dingin ketika Valen Heart Flame, yang tiba-tiba diserang menjadi agak marah. Gugusan api tak terlihat melonjak dengan cepat dan segera melilit Ratu Medusa. Cahaya 7 warna di permukaan tubuhnya tampaknya perlahan-lahan menjadi lebih tipis di bawah pemanggangan suhu tinggi yang menakutkan dari nyala api yang tak terlihat. Douki di permukaan Ratu Medusa dibakar sampai menjadi tipis. Wajah cantiknya berubah sedikit setelah tampak merasakan sesuatu. Tangannya yang halus itu membentuk segel yang aneh, dan lingkaran cahaya 7 warna segera melonjak keluar, menembakkan api tak terlihat ke seluruh tubuhnya. Ratu Medusa tidak punya waktu untuk menghela nafas lega setelah api tak terlihat baru saja disingkirkan ketika dia menemukan bahwa peningkatan jumlah api tak terlihat tiba-tiba muncul sebelum menyapu ke arahnya dari segala arah. Wajah Ratu Medusa tenggelam. Dia hanya bisa mundur dan menarik Douki 7 warna sebelum akhirnya membentuk jalan buntu dengan nyala api tak terlihat di samping tubuhnya. Di mana orang tua yang ada di tubuhmu itu? Bawa dia keluar. Hanya dengan kekuatanmu, kami tidak akan bisa menghancurkan api surgawi ini bahkan jika kami bergandengan tangan. Ratu Medusa melanjutkan kebuntuan dengan api untuk sementara sebelum akhirnya menyadari bahwa ini bukan solusi jangka panjang. Dia mengalihkan matanya yang cantik ke arah Xiao Yan dan berteriak setelah itu. Guru sudah tertidur. Xiao Yan tertawa pahit sambil merentangkan tangannya. Sialan. Ratu Medusa menjadi sangat marah setelah mendengar ini. Dia mengangkat tangannya dan energi 7 warna di telapak tangannya bergejolak berulang kali. Dari kelihatannya, sepertinya dia ingin membunuh Xiao Yan dengan satu telapak tangan. Kamu tidak akan bisa pergi bahkan jika kamu membunuhku. Xiao Yan tidak bisa diganggu jika dia memprovokasi wanita ini pada tahap ini saat dia merentangkan tangannya dan berbicara. Situasi berbahaya macam apa yang tidak dilihat ratu ini. Tidaklah mudah jika api surgawi ini ingin menahanku di sini. Ratu Medusa tiba-tiba tertawa dingin. Tubuhnya segera bergerak dan muncul di tepi api dengan cara seperti hantu. Angin yang menakutkan dengan cepat menyeduh di tangannya yang halus sebelum segera menabrak Valen Heart Flame dengan keras. Bang! Suara rendah dan dalam bergema di seluruh area ini, menyebabkan keringat keluar dari dahi Xiao Yan. Begitu wanita kejam ini menembus segel, api hati jatuh, lautan magma di luar akan segera menyerbu masuk. Meskipun dia tidak takut, dia pasti tidak akan bisa bertahan lama mengingat kekuatannya.
Riak melonjak cepat saat kekuatan menakutkan menabrak api. Sebuah tanda lekukan terungkap. Namun, lekukan ini seperti plastisin. Perlahan pulih saat tangan Ratu Medusa pergi. The Fallen Heart Flame memang memiliki energi yang tidak pernah berakhir di tempat ini. Ekspresi Ratu Medusa akhirnya menjadi sangat serius ketika pukulan kuat seperti itu gagal mencapai banyak hal. Bahaya di tempat berbahaya ini jauh lebih besar dari yang dia perkirakan. Ratu ini tidak percaya bahwa dia tidak bisa menghancurkanmu. Keangkuhan melintas di wajah bergerak yang dingin dan glamor saat cahaya di tinjunya melonjak pesat. Namun, saat dia akan terus melepaskan serangannya, Fallen Heart Flame tiba-tiba menjadi sehalus batu giok. Dua cahaya hijau samar muncul sebagai suara mendesis yang tidak biasa yang dipenuhi dengan kemarahan yang bergema di telinga Xiao Yan dan Ratu Medusa. Hati Xiao Yan tiba-tiba tenggelam ketika dia melihat perubahan di Fallen Heart Flame ini. Wanita bodoh ini akhirnya membuatnya marah. Sepasang mata indah Ratu Medusa dipenuhi dengan niat membunuh dan rasa dingin saat dia menatap dua lampu redup. Dia baru saja akan bergerak ketika wajahnya tiba-tiba berubah. Kemerahan ramping yang tidak biasa melonjak di wajah putihnya saat benang kabut putih merembes keluar dari dalam tubuhnya. Sial, benda apa ini sebenarnya? Kapan itu masuk ke tubuhku? Tangan halus Ratu Medusa memegang tempat di mana hatinya berada saat dia mengatupkan giginya erat-erat. Douki meletus dari tubuhnya seperti semburan dan melilit api yang tiba-tiba muncul di dalam tubuhnya. Tatapan Xiao Yan dengan ragu memperhatikan wajah merah Ratu Medusa yang luar biasa ramping. Sesaat kemudian, dia tampaknya telah memahami sesuatu dan diam-diam berteriak, "Ini buruk," di dalam hatinya. Begitu suaranya terdengar, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa sekelompok api hati yang sangat panas tiba-tiba muncul di dalam tubuhnya. Gugusan api hati ini sangat padat dan besar. Hanya dalam sekejap mata, itu menutupi setiap bagian tubuh Xiao Yan. Segera, seluruh tubuh Xiao Yan tampaknya telah dilemparkan ke dalam tungku. Api hijau di permukaan tubuhnya tampak sama sekali tidak berguna. Ini karena panas menyebar dari dalam tubuh Xiao Yan. Kali ini benar-benar akan menjadi akhir. Xiao Yan tidak bisa menahan tawa pahit saat dia merasakan rasa sakit yang membakar di dalam tubuhnya yang sulit dia tahan. Dia bisa merasakan suhu yang semakin panas di dalam tubuhnya. Jika peningkatan ini berlanjut dengan cara ini, semua yang ada di dalam tubuhnya secara bertahap akan meleleh. Ah! Api sialan! Tangisan tajam yang keras tiba-tiba terdengar tepat saat pikiran Xiao Yan berangsur-angsur menjadi kacau karena suhu tinggi di tubuhnya. Dia berjuang untuk membuka matanya, membentuk celah kecil. Yang dia lihat hanyalah Ratu Medusa saat ini sedang memeluk kepalanya dengan ekspresi pahit di wajahnya. Selain itu, ada sosok manusia ilusi dan sosok ular sekitar setengah inci di atas kepalanya yang berulang kali terjerat saat dipanggang oleh api yang tak terlihat. Wanita bodoh ini, apakah dia tidak tahu bahwa Fallen Heart Flame dapat menyebabkan kerusakan besar pada roh? Karena rohnya belum sepenuhnya menempati tubuhnya, nyala api itu akan membakar rohnya. Jika roh Ratu Medusa telah sepenuhnya menempati tubuh, Heaven Swallowing Python, efek pembakaran khusus yang dimiliki, Fallen Heart Flame, terhadap roh secara alami tidak akan berguna untuk melawannya. Selain itu, dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, itu akan menjadi tugas yang sangat sulit bagi Fallen Heart Flame untuk memperbaikinya bahkan jika dia tidak bisa memecahkan kuncinya. Sayangnya, seperti yang terjadi, tidak peduli apakah itu, Heaven Swallowing Python, atau Ratu Medusa, tak satu pun dari mereka memiliki kendali mutlak atas tubuh. Oleh karena itu, mereka benar-benar bertemu musuh bebuyutan. Bab 615, Transformasi Lambat. Di bawah upaya pemurnian seperti itu oleh api hati jatuh, Xiao Yan dan Ratu Medusa benar-benar memasuki persimpangan antara hidup dan mati. Api hati yang muncul di tubuh Xiao Yan kali ini bahkan lebih kuat dari waktu sebelumnya. Bahkan ketika dia menerima esensi dari Fallen Heart Flame untuk memurnikan tubuhnya saat itu, kekuatan api jantung itu setidaknya beberapa kali lebih lemah daripada api jantung saat ini. Wajah Xiao Yan menjadi agak keunguan karena kulitnya yang memerah. Lepuh berulang kali terbentuk di kulitnya. Suhu tinggi yang menakutkan yang melonjak keluar dari tubuhnya muncul seolah-olah ingin membakar seluruh tubuhnya. Itu sedang dipanggang di bawah suhu tinggi seperti itu. Jika Xiao Yan sendiri tidak mengendalikan api surgawi, sampai batas tertentu, perlawanan terhadap api surgawi, ini serta penyempurnaan tubuhnya oleh api jantung beberapa waktu sebelumnya,
kemungkinan dia akan berubah, berdebu dengan ledakan, seperti jubahnya sebelumnya saat nyala api hati muncul. Meskipun demikian, suhu tinggi yang telah menyebar ke setiap sudut tubuhnya menyiksa Xiao Yan sampai dia lebih baik mati daripada hidup. Bahkan dia bisa dengan jelas merasakan bahwa darah di tubuhnya mendidih. Jalur kinya berkedut dan tulang-tulangnya mengeluarkan erangan yang menunjukkan bahwa mereka kewalahan. Jika situasi berlanjut sedemikian rupa, kemungkinan tubuh Xiao Yan akan benar-benar menghilang dari dunia ini dalam waktu singkat. Peng! Sebuah percikan tiba-tiba meletus dari rambut hitam Xiao Yan mengikuti penyebaran api jantung yang semakin intens di dalam tubuhnya. Segera, percikan itu mengakibatkan sisa rambutnya benar-benar berubah menjadi bubuk hitam pekat, yang melayang ke bawah, meninggalkan kepala yang benar-benar botak seperti bola lampu. Xiao Yan tidak bisa memperhatikan pembakaran rambutnya. Pada saat ini, dia dengan paksa menahan rasa sakit yang luar biasa yang mengebor hatinya. Api inti teratai hijau, yang dikendalikan olehnya berulang kali mengeluarkan api jantung, yang terus naik di dalam tubuhnya. Namun, tindakan ini sia-sia. Energi yang dimiliki, Valen Heart Flame, dalam dunia magma ini adalah sesuatu yang bahkan Ratu Medusa dan Yao Lao temukan sangat sulit untuk dihadapi. Oleh karena itu, meskipun Xiao Yan menggunakan semua kekuatannya dan menekan nyala api di sekujur tubuhnya, dia hanya bisa membiarkan panasnya api naik dengan kekuatan yang lebih besar. Suhu tinggi itu juga menjadi semakin menakutkan. Kali ini benar-benar akhir. Pikiran Xiao Yan terfokus pada bagian dalam tubuhnya yang seperti tungku pemberontakan. Pikirannya perlahan mentransmisikan perasaan lemah. Sebuah kantuk tak berdaya diam-diam menyebar di hati Xiao Yan. Api hati jatuh, tidak memiliki belas kasihan. Oleh karena itu, secara alami tidak akan mempertimbangkan perasaan Xiao Yan. Sebaliknya, itu secara bertahap meningkatkan suhu nyala api. Tampaknya dapat merasakan bahwa setelah beberapa saat, itu akan dapat menelan api inti teratai hijau. Ratu Medusa di samping juga menderita sementara Xiao Yan akan turun ke keadaan tanpa harapan yang akan disempurnakan. Meskipun dia bisa dengan paksa melawan dengan kekuatannya yang kuat, dua roh yang berulang kali terjerat di atas kepalanya menunjukkan bahwa dia menahan rasa sakit yang sangat hebat. Selain itu, rasa sakit ini menyebar dari dalam jiwanya, dan tidak akan lebih baik dari siksaan yang dialami Xiao Yan. Ekspresi menyakitkan di wajah Ratu Medusa tiba-tiba berkurang sedikit mengikuti aliran waktu. Sosok manusia dan ular di dalam api tak terlihat di atas kepalanya juga tanpa sadar dan diam-diam mulai menunjukkan jejak penggabungan. Dari kelihatannya, Ratu Medusa mungkin merasakan perasaan berliku-liku karena rohnya terbakar, tetapi, api hati jatuh, juga tampaknya secara acak memanggang roh Ratu Medusa dan Heaven Swallowing Python, sampai mereka bergabung bersama. Meskipun penggabungan seperti itu sangat lambat, orang hanya bisa membayangkan bahwa dia akan benar-benar memiliki kendali atas tubuh itu begitu dia bertahan sampai kedua roh itu bergabung sepenuhnya. Pada saat itu, efek penahanan dari Valen Heart Flame akan secara otomatis menghilang. Meskipun Valen Heart Flame memiliki beberapa kecerdasan, itu jelas tidak memiliki pengetahuan tentang situasi seperti itu. Oleh karena itu, ia tidak tahu bahwa itu diam-diam memberikan bantuan besar kepada Ratu Medusa ketika meningkatkan penyempurnaan api panas. Tentu saja, ini hanyalah keadaan Ratu Medusa. Dibandingkan dengan dia, Xiao Yan tampaknya jauh lebih menyedihkan. Ini karena saat suhu di dalam tubuhnya naik, tubuh fisiknya akan perlahan meleleh dalam suhu tinggi ini. Wajah Xiao Yan merah cerah. Sekilas, bayangannya saat ini tampak seperti orang yang telah dikuliti, dan terlihat sangat menakutkan. Dengan meningkatnya suhu tubuhnya, kulitnya diam-diam pecah. Darah segar yang mendidih mengalir keluar dan mewarnai tubuhnya dengan darah. Penampilan luar Xiao Yan mengejutkan sementara bagian dalam tubuhnya sangat menyedihkan sehingga orang tidak tahan untuk melihatnya. Jalur kinya terdistorsi karena telah mengering, tampak seperti silinder plastik yang telah dibakar oleh api. Semua berbagai organ di tubuhnya juga sangat terdistorsi. Jika bukan karena Green Lotus Core Flame berusaha sekuat tenaga untuk melindungi mereka, kemungkinan mereka akan menguap oleh suhu tinggi. Tentu saja, ini bukan satu-satunya hal yang berubah menjadi keadaan yang menyedihkan. Bulu babi seperti Dow Crystal di dalam pusarannya juga tampaknya telah menjadi bulu babi yang dilemparkan ke dalam panci berisi minyak mendidih. Itu benar-benar merah dan berulang kali memancarkan udara panas. Bahkan Douki yang mengisi bagian dalamnya juga mulai mendidih.
Hasil langsung dari situasi yang menyedihkan ini baik di dalam maupun di luar tubuhnya adalah bahwa Xiao Yan langsung memasuki keadaan terluka parah di mana kematian sudah dekat. Seutas kesadaran kacau perlahan melayang di dalam tubuhnya dan dalam bahaya menghilang kapan saja. Begitu benang kesadarannya menghilang, itu sudah cukup untuk mengumumkan kematiannya. Demikian pula, itu juga akan menyatakan keberhasilan penyempurnaan oleh Valen Heart Flame. Api inti teratai hijau, di dalam tubuhnya juga akan sepenuhnya ditelan. Valen Heart Flame juga menjadi agak bersemangat karena sepertinya merasakan bahwa itu akan mencapai tujuannya. Dua cahaya hijau samar dengan tegas menatap Xiao Yan, yang memiliki bekas luka darah di sekujur tubuhnya. Sementara cahaya hijau membumbung tinggi, panas yang dipancarkan oleh nyala api hati yang mengalir di sekujur tubuhnya juga menjadi semakin menakutkan. Guru, maaf, aku melakukan yang terbaik. Kesadaran Xiao Yan menjadi semakin pingsan, menyebabkan Xiao Yan merasa seolah-olah sedang berjalan menuju dunia yang dipenuhi kegelapan. Gumamannya yang sangat lemah membawa kesadaran terakhirnya saat mereka menghilang dengan tenang. Begitu kesadaran Xiao Yan berjalan ke dalam kegelapan, teratai hijau tempat Xiao Yan duduk bersila tiba-tiba memancarkan cahaya hijau samar. Akhirnya, sepertinya tidak mampu menahan suhu setinggi itu, dan mulai meleleh perlahan. Seluruh teratai hijau dengan cepat meleleh menjadi sekelompok besar cairan berwarna hijau saat pencairan semakin intensif. Cairan itu menyebar dan segera menutupi tubuh telanjang Xiao Yan. Retak. Cincin penyimpanan di jari Xiao Yan juga mulai membentuk beberapa garis retak di bawah suhu tinggi tersebut sementara cairan berwarna hijau melilit Xiao Yan. Sesaat kemudian, akhirnya pecah dan tumpukan besar berbagai benda tiba-tiba muncul. Cairan berwarna hijau benar-benar melilit semua hal yang muncul dari cincin penyimpanan. Perlahan-lahan memutar dan mengeluarkan semua berbagai sampah seperti gulungan. Berbagai hal yang tersisa adalah semua hal seperti bahan obat dan berbagai jenis pil obat. Cairan itu berputar dan semua bahan obat dan pil obat yang disimpan Xiao Yan di cincin penyimpanannya perlahan meleleh di dalam cairan berwarna hijau. Akhirnya, banyak cairan obat dengan berbagai kilau muncul sebelum bercampur dengan cairan berwarna hijau sampai menjadi multiwarna. Bahan obat dan pil obat dalam cincin penyimpanan terdiri dari seluruh koleksi Xiao Yan. Pada saat ini, cairan berwarna hijau itu tampaknya tidak memiliki kecerdasan apapun karena meleleh dan mencampur semuanya secara acak tanpa perawatan apapun, seperti sedang memasak gado-gado. Ada cukup banyak pil obat tingkat tinggi di antara mereka, pil obat itu. Pil roh tanah, yang telah disempurnakan Yao Lao setelah banyak kesulitan juga ada di antara mereka. Namun, pada saat ini, itu juga berubah menjadi cairan merah tua yang sangat kuat yang dicampur dengan semua cairan berwarna. Tidak ada yang tahu apakah campuran kacau acak ini adalah racun atau tonik. Ini karena semuanya hanyalah semacam kebetulan. Suhu tinggi telah menyebabkan teratai hijau meleleh, diikuti oleh cincin penyimpanan yang pecah. Setelah itu, ia mencampur semuanya dengan cara yang membingungkan. Setelah itu, secara misterius menyerang tubuh Xiao Yan yang telah dihancurkan sampai tidak lagi muncul sebagai manusia. Cairan warna-warni melilit Xiao Yan, berulang kali memasuki pori-pori dan lukanya dan mengalir ke tubuh Xiao Yan. Cairan ini yang merupakan penggabungan dari pil obat dan bahan obat yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke tubuh Xiao Yan. Akhirnya, benang demi benang mengalir ke setiap bagian tubuhnya. Setelah invasi mereka, jalur ki, tulang, dan darah, yang awalnya akan dihancurkan sepenuhnya, anehnya namun perlahan memancarkan cahaya redup. Terlebih lagi, mereka menjadi seperti pohon kecil yang mengalami hujan selama musim semi, memungkinkan mereka untuk tumbuh dengan kuat sekali lagi. Vitalitas yang tiba-tiba naik di dalam tubuh Xiao Yan sekali lagi menarik perhatian, Valen Heart Flame. Cahaya hijau segera menyala dan nyala api hati yang memenuhi bagian dalam tubuh Xiao Yan sekali lagi meletus dengan suhu yang menakutkan. Suhu tinggi yang tiba-tiba meletus menyebabkan jalur ki, tulang, darah, otot, del, yang baru saja mendapatkan kembali kehidupan sekali lagi mengerut. Namun, di mana cairan berwarna-warni dan sangat kuat terus mengalir melewatinya, anehnya kehidupan muncul sekali lagi. Api hati berulang kali hancur sementara cairan berwarna-warni berulang kali sembuh. Kedua hal ini tampaknya telah terlibat dalam tarik ulur di tubuh Xiao Yan. Setiap kali api jantung membakar jalur ki, tulang, otot, del, sampai akan pecah, cairan aneh akan segera menyerangnya sampai memancarkan tanda kehidupan. Proses ini selanjutnya akan diulang.
Siklus tampaknya tidak ada habisnya. Rasa sakit yang hebat yang diciptakan oleh tarik tambang semacam ini adalah sesuatu yang pada dasarnya tidak dapat ditanggung oleh siapapun. Beruntung pada saat ini, Xiao Yan telah memasuki kondisi kematian semu karena kematiannya yang akan segera terjadi. Oleh karena itu, dia tidak merasakan sakit yang sangat tidak manusiawi ini. Jika tidak, bahkan jika cairan aneh, yang merupakan campuran dari berbagai hal yang berbeda, menyembuhkan tubuhnya, dia kemungkinan besar akan disiksa menjadi orang gila di bawah rasa sakit yang hebat ini. Oleh karena itu, dalam sekelompok api keputihan yang agak tak terlihat jauh di dalam magma besar adalah pria dan wanita telanjang. Masing-masing dari mereka mengalami jenis transformasi mereka sendiri yang lambat tapi sangat besar. Transformasi seperti itu sangat lambat. Tidak ada yang tahu berapa lama itu akan bertahan. Mungkin sebulan, mungkin setengah tahun, mungkin setahun, bahkan mungkin lebih lama. Namun, ada satu hal yang tidak perlu diragukan lagi. Jika mereka mampu menanggung transformasi ini dan akhirnya bangun darinya, mereka akan benar-benar berubah. Transformasi perlahan-lahan berkembang.